Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Silakan masuk. Kenalkan, nama saya Hesti. Ibu silakan duduk Bu. Namanya kayak gue. Bu Bidan, anak saya mau konsultasi. Katanya mau hamil, tapi belum tahu katanya gimana caranya. Jadi saya ibunya pengen konsultasi ke ibu biar anak saya tuh tahu gitu. Ya. Oh iya Ibu. Punten sebelumnya anaknya nikahnya kapan Ibu, dengan Ibu siapa namanya? Ega, Oh Ibu Ega. Nikahnya kapan? nikahnya 4 bulan yang lalu. Oh 4 bulan yang lalu. Oke. Sebelum saya konsultasi ditensi dulu ya, diukur berat badannya dulu ya biar ada data di sini. Ditensi dulu ya Bu. Punya riwayat darah tinggi nggak Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Dari Mama, dari Ibu ada darah tinggi? Nggak ada, Nggak Bu. ada. Tensi dulu ya. Tensinya normal ya Bu, 110/70. Oke. Jadi gini Bu, kalau untuk persiapan kehamilan itu ada beberapa hal yang harus diperhatiin. Yang pertama Ibu harus tahu dulu kapan mens terakhir Ibu. Jadi mens terakhir itu maksudnya tanggal awal datang bulannya tanggal berapa, Ibu harus catat. Karena itu fungsinya untuk penentukan masa subur. Gitu. Kayak misalnya nih bulan lalu Ibu terakhir mensnya tanggal 4 Januari misalnya. Berarti itu tanggal terakhir haid ibunya atau HPHT-nya di tanggal 4 Januari tersebut. Oke, selanjutnya selain dari siklus men atau untuk mengetahui HPHT atau mens terakhir juga kita harus tahu status gizi ibu. Nah, cara taunya gimana sih? Kita cek dulu lila ibu. Lila itu mengukur lingkar lengan atasnya. Ini sekarang saya diukur dulu ya Bu ya. Oh, lila ibu 29. Tadi lingkar lengan atas ibu itu 29, masuk ke kategori yang normal ya Bu, tidak kayak gitu artinya kekurangan energi kronik atau ibunya gizinya kurang gitu. Jadi kalau dari status gizi udah baik, tadi tensi juga normal, terus ibu juga tadi mens terakhirnya tanggal 4 Januari ya. Nah nanti ibu perlu dicatat tuh mens terakhirnya. Selebihnya selain dari mengetahui lingkar lengan atas, terus dari mens terakhir, itu juga bisa ibu mengkonsumsi tablet asam folat. Pernah dengar nggak sebelumnya Bu asam folat? Belum pernah ya Bu ya. Ibu tahu nggak asam folat pasti Bu ya? Karena sudah pernah hamil ya, pernah melahirkan. Kebetulan ini Bu anak kedua. Oh anak kedua. Oke Bu, nanti Ibu bisa minum asam folat ya Bu ya. Nanti saya resepin dari sini. Jadi fungsinya asam folat itu kalau untuk persiapan kehamilan tuh untuk masa subur ibu, untuk membantu kesuburan ya. Terus selain untuk persiapan kehamilan, asam folat juga fungsinya itu untuk nanti pada saat ibu sudah hamil nih, itu mencegah untuk terjadinya cacat pada janin, cacat tabung syaraf, cacat pada otak bayi. Jadi fungsinya itu banyak. Nanti diresepin dari sini ibu minum rutin ya, minumnya itu sehari sekali sesudah makan. Ya, ibunya kalau minum obat ada kendala nggak biasanya? Enggak ya, maksudnya nggak susah lah gitu ya kalau minum obat. Nah, selain ibu minum asam folat juga ibu nanti saya resepin vitamin D ya. Ibunya vitamin D juga sama. Kalau vitamin D sehari 2 kali sesudah makan. Fungsinya apa? Sama untuk membantu kesuburan ibu juga. Nah, selain dari asam folat dan vitamin D, ibu juga harus tetap dibantu dengan makanan yang bergizi ya. Makan gizi seimbang. Kalau untuk dari lilanya sih sudah bagus tadi ya, udah 29, nggak ada ke arah kekurangan energi kronik atau atau kekurangan gizi ya. Tapi tetap harus makan makanan bergizi. Jadi gitu ya Bu, ibu harus makan gizi seimbang. Jadi kalau sekarang dikurangi dulu makan seblak, makan bakso, ini kurangin dulu ya Bu. Makan sayur dulu, sayur-sayuran, buah-buahan. Pokoknya makan gizi seimbang deh yang mengandung protein tinggi ya, protein hewani atau protein yang lain. Protein hewan itu contohnya kayak ikan gitu Bu ya. Terus ibu juga harus banyak mengkonsumsi vitamin yang mengandung vitamin C, itu bagus juga buat kesuburan ibu. Amin. Ibu punten suaminya kerjanya jauh apa di sini ya? Ada sih Bu tiap hari pulang. Oh ada di sini ya, berarti alhamdulillah ya. Paling tinggal nanti lebih konsisten aja untuk hubungan seksualnya. Nah ibu bisa lihat dari masa suburnya. Jadi kalau seandainya ibu mau tahu masa subur, kalau ibu misalnya nggak bisa nih cara ngitungnya gimana, ibu tinggal lihat dari lendir cervix aja. Boleh nanya nggak sih? Boleh. Itu kan ada
kalau misalkan kita baru nikah katanya boleh minum susu apa tuh pranikah. Oh gitu. Itu boleh apa dibarengin sama itu nggak, sama obat yang ibu kasih? Boleh, kalau ibu mau minum susu boleh, tapi dijeda ya bu, jangan dibarengin. Kayak misalnya ibu minum susunya pagi, nanti minum asam folatnya malamnya gitu. Terus vitamin D kan karena sehari 2 kali ya bu, paling kalau mau minum susu dan vitamin D dikasih jeda aja, jangan di waktu yang bersamaan, karena kan nggak boleh ya minum obat disertai dengan susu gitu. Terus untuk kembali lagi ke topik yang tadi bu ya, untuk yang mengetahui masa subur, ibu bisa ngecek dari lendir cervix, dari keputihan ibu. Kalau ibu lagi keputihan nih, ibu lihat aja kalau pada saat ibu tarik dia meregangnya panjang, tadi ibu lagi subur. Nah bisa tuh sama suaminya untuk berhubungan seksual. Biasanya pada saat masa subur yang lagi tinggi nih, itu kemungkinan besar bisa terjadi kehamilan gitu. Tapi tetap suaminya harus makan makanan bergizi. Terus kalau bisa sih hindari dulu merokok, karena merokok juga mempengaruhi kualitas sperma. Oh iya, sama satu lagi bu, ibu udah pernah suntik tetanus belum? Ingat nggak waktu SD pernah disuntik di tangan tuh kelas 3, kelas 2 gitu, pernah? Oh pernah. Kalau pada saat mau menikah, waktu pendaftaran di KUA, oh belum ya? Oh gitu. Suntik tetanus gitu ya bu, nanti kalau ibu alhamdulillah nih misalnya udah hamil, udah positif nih tes packnya, udah di USG juga, nanti boleh kesini untuk suntik tetanus di hari Kamis ya bu ya. Gitu. Untuk ibu ada yang mau tanyain? Bu, ini kan kalau misalkan saya pengen tahu nih, saya hamilnya apa namanya? Kalau misalkan kita hamil itu ceritanya kayak gimana sih? Oh gitu. Oke, yang pertama biasanya kita kan kalau untuk pemeriksaan dasar biasanya tahu hamil apa enggak dari tes pack ya bu ya. Tapi kalau dari apa namanya yang dirasain ibu tuh yang pertama biasanya payudara menenggak. Terus ada juga morning sickness. Kalau morning sickness bahasa kitanya tuh mual, pagi-pagi ibu tiba-tiba kerasa mual, pusing, badannya nggak enak. Terus yang paling penting itu dari haid, yang biasanya ibu tiap bulan haidnya lancar. Terus tahu-tahu kok saya 2 bulan nggak haid ya. Kalau seandainya ibu sama 2 bulan nggak haid nih, nah ibu boleh tes pakai alat tes pack. Kalau seandainya positif tuh garisnya ada 2, nanti ibu ada alatnya lah, ibu celupin ke pipis ibu di pagi hari, ibu pipis dulu, ibu cek kalau garisnya 2 berarti ibu positif hamil. Nah tapi tes pack itu bukan tanda pasti kehamilan ya bu, tanda pasti hamil itu dicek melalui USG. Nanti bisa cek ke dokter spesialis kandungan, karena kalau untuk USG itu bukan wewenangnya bidan. Oke, jadi gitu aja ya bu, sudah paham ya bu ya tadi yang udah saya jelasin. Ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira bu? Enggak bu, cukup. Udah cukup ya, udah cukup jelas ya, alhamdulillah kalau gitu. Oke, ini sebelum ibu pulang ini saya jelasin untuk vitaminnya dulu ya bu. Ini ada asam folat, ibu minum sehari sekali sesudah makan ya bu. Yang tidak saya jelasin fungsi asam folat ya, nanti diminum rutin. Terus nyambung sampai nanti kalau ibu sudah positif hamil ya, bakal terus dikonsumsi selama trimester 1. Nanti boleh kesini lagi deh konsultasi kalau memang sudah positif hamil. Sama ini ada vitamin D-nya, sama diminum juga sehari 2 kali sudah makan ya bu, pagi dan malam. Kalau ibu minum susu persiapan hamil boleh, tapi kalau bisa dijeda waktunya, jangan dibandingin sama vitamin yang saya kasih ya. Udah cukup? Cukup ibu? Cukup. Oke, terima kasih banyak ya bu, sehat-sehat, mudah-mudahan disegerakan ya. Amin.